Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilah keutamaan salat subuh dibandingkan salat yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian seluruh salat. Jadi semua salat yang 5 waktu wajib dijaga. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala kadang mengkhususkan salat-salat tertentu, di antaranya adalah salat subuh ini. Para jamaah sekalian, salat subuh dilakukan pada saat kita telah mendapatkan nikmat yang besar dan menjadi tanda di antara tanda kebesaran Allah, yaitu nikmat tidur, para jamaah. Jadi tidur ini merupakan nikmat. Bahkan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran bahwa Allah menjadikan malam yang kita bisa tidur di malam tersebut ini merupakan nikmat dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-Qasas, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menjadikan bagi kalian malam dan siang, litaskunu fihi, yang mana kalian agar bisa tenang, ini di malam hari untuk istirahat. Makanya kata Allah dalam ayat yang lain, wa ja'alna naumakum subata, ya, dan Allah jadikan tidur kalian itu sebagai sarana untuk istirahat. Orang kalau capek, para jamaah, kalau letih lalu dia tidur sejenak saja, itu menghilangkan letih semua. Ini menunjukkan bahwa tidur nikmat yang sangat besar. Bahkan tidur itu bagian dari ibadah. Di antara tidur yang bernilaikan ibadah itu tidur secara khusus namanya qailulah, tidur siang. Kata Nabi, qillu, tidur sianglah kalian, fa inna syaitan la yakillu, karena setan tidak tidur siang. Jadi kita harus menyelisihi syaitan, tidur siang. Ini ibadah-ibadah yang paling nyaman. Tidur, ya, itu ibadah. Kawin lagi, itu ibadah. Ada ibadah-ibadah yang enak-enak, ya, makan kurma itu ibadah. Cuma man tasabaha bi sab'ati tamarat, siapa yang sarapan pagi senantiasa dengan kurma, itu ada keutamaannya. Jadi banyak yang enak-enak tapi nilainya ibadah, di antaranya tidur. Berbeda dengan kemarin kita bulan Ramadan, ada orang yang juga katanya Ramadan itu tidurnya saja ibadah. Itu keliru kalau itu. Naumu shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Itu hadis la aslalahu, itu hadis nggak ada asal usulnya. Jadi tidurnya orang yang berpuasa ya biasa saja tidurnya. Bahkan jelek kalau habis sahur tidur, habis subuh tidur, habis duhur tidur, habis asar tidur, bangun-bangun menjelang buka puasa. Ini ya, itu hadis kayaknya yang buat para pemalas, ya. Itu hadis yang buat. Jadi enggak benar tidurnya orang puasa. Bahkan bulan Ramadan, kalau zaman Rasul itu bulan berjihad. Perang Badar itu bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi intinya tidur merupakan nikmat Allah yang sangat besar dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering diungkap dalam Al-Quran tentang tidur, jemaah, bahwa Allah menyebut tidur ini wafat dalam Quran. Contohnya di dalam surah Az-Zumar, ya, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang telah mewafatkan jiwa-jiwa pada saat matinya,
dan Allah juga yang telah mewafatkan jiwa pada saat bukan kematiannya, yakni di dalam tidurnya. Ini Allah mewafatkan jiwa saat mati dan saat tidur. Oleh karenanya Nabi mengatakan naumu akhul maut. Tidur itu merupakan saudara kematian. Sehingga ulama membagi para jemaah kematian maut itu ada dua. Ada al-maut as-sughra yaitu tidur, ada al-maut al-kubra yaitu mati biasa. Berpindahnya ruh ya dari jasad di alam dunia menuju ke jasad di alam barzakh. Itu maut. Jadi mati artinya mati yang al-kubra adalah berpindahnya ruh ya dari jasad di alam dunia kepada jasad lagi di alam barzakh. Jadi di alam barzakh itu ada kehidupan jasad. Yang jasad itu ya jasad alam barzakh. Maka pendapat yang kuat para jamaah bahwa azab kubur atau nikmat kubur itu ya kepada ruh dan jasad sekaligus. Tapi jasad alam barzakh. Jasad di alam dunia seperti kita ini ya. Jasad di alam barzakh juga ada jasadnya. Bahkan ada pula jasad nanti di alam akhirat. Nah di tiga jasad inilah berbeda kondisi hubungan ruh dengan jasad. Kalau hidup di dunia, ruh mendominasi dalam merasakan nikmat atau azab. Kalau di alam dunia, jasad lebih dominan dalam merasakan nikmat atau azab. Di alam barzakh, ruh yang lebih dominan merasakan nikmat atau azab. Adapun di hari kiamat nanti di alam akhirat, barulah seimbang antara ruh dan jasad dalam mendapatkan nikmat atau azab. Ya, jadi jasad itu berbeda-beda kondisinya. Seperti contoh jemaah, jasad di alam akhirat tidak seperti jasad di alam dunia. Contoh, Nabi bersabda tentang ahli neraka. Penduduk neraka, kata Nabi, darasu ahli nar ka jabali Uhud. Giginya saja, gigi geraham penduduk neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Jadi tidak seperti biasa, seperti orang hidup di dunia. Jadi kalau di akhirat nanti orang yang diadab disiksa itu tebal kulitnya saja perjalanan 3 hari 3 malam. Tebal kulitnya, giginya, terbayangkan kalau gigi sebesar gunung Uhud, kayak apa besar hidungnya jemaah. Ya. Ini untuk merasakan azab ya. Demikian pula orang yang masuk surga. Semoga kita semua yang hadir di sini dan juga saudara kita kaum muslimin masuk surga semuanya. Itu nanti jasadnya seperti jasad bapak kita Adam alaihissalam. Ya. Yani panjang atau tingginya itu situna dira'an tulun fis sama. Jadi 60 hasta. Satu hasta itu dari jari tengah sampai sikut ini satu hasta. 60 begini nanti penduduk surga. Jadi yang pendek-pendek di dunia jangan putus asa, tenang. Kalau di surga kita tinggi, setinggi bapak kita Nabi Adam. Usia kita nanti di surga semuanya sama seperti usia Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah, 30 sampai 33 tahun. Demikian pula wajahnya ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya barangkali ibu-ibu yang suaminya di dunia jelek, enggak apa-apa, sabar. Yang penting saleh. Karena ketika masuk surga semua kita jemaah seperti surat Yusuf, seperti bentuk kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi berbeda kondisi jasad. Nah di alam barzakh ada jasad, kehidupan jasad. Yang jasad menerima nikmat adab, namun yang dominan apa? Ruh. Yang dominan ruh para jemaah. Ini diantara poin. Allah menyebut dalam Quran bahwa tidur itu juga kematian. Namun kematian yang kecil. Oleh karenanya Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah ayyanamu ahlul jannah? Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga tidur? Kata Nabi, al-maut an-naum akhul maut. La yanamun ahlul jannah. Kata Nabi, yang namanya tidur itu saudaranya mati. Ya. Di surga enggak ada yang namanya tidur kata Nabi. Karena tidur kematian. Di surga enggak ada orang yang tidur. Ya eman-eman cuma bidadari siapa sih ngeloni nek tidur. Eman makanan yang enak, yang nikmat, kenikmatan. Kita tidak mungkin meninggalkan kenikmatan di surga. Makanya di surga kata Nabi tidak ada tidur. La yanamuna ahlul jannah. Penduduk surga tidak tidur. Ya. Baik, jadi
Di antara doa kita mau tidur, bangun tidur, disebut kematian. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Bangun tidur juga demikian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah, ini isyarat yang menunjukkan kalau tidur itu adalah kematian. Ya. Namun kematian kecil. Kematian besarnya berpindahnya ruh dari jasad di dunia dengan atau menuju ke jasad yang ada di alam barzakh. Taib. Nah, setelah di alam barzakh dibangkitkan, barulah kita tidak akan mati lagi selamanya. Maka jemaah, makhluk itu juga ada yang kekal. Cuma Allah yang mengekalkan, berarti kekekalan makhluk dikekalkan oleh Allah. Namun ada makhluk-makhluk yang kekal. Di antaranya nyawa kita itu kekal. Jadi nyawa kita itu tidak mati. Ya. Nyawa tetap hidup jemaah. Ruh kita itu tetap hidup. Hanya saja mati itu dilepasnya ruh dari jasad di dunia. Namun dimasukkan di jasad alam barzakh, nanti masuk lagi di jasad alam akhirat. Berarti nyawa kita abadi. Termasuk diantaranya ada 8 makhluk yang abadi. Disebutnya oleh para ulama, diantara Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dijelaskan, yakni 8 dari makhluk yang la yalhaquhal fana. Ada 8 makhluk yang tidak dihinggapi dengan kebinasaan. Dan ini berpasangan ya. Berpasangan. Yang pertama al-jannah wan nar. Berarti 2. Jadi surga neraka itu tidak binasa, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yang kedua al-arsh wal kursi. Arsh dan kursi makhluk. Arsh itu makhluk, kursi itu makhluk, namun kekal. Sebagaimana surga juga makhluk, neraka juga makhluk. Lalu yang ke berapa berarti? 5 dan 6 jemaah ya, karena berpasangan adalah al-arwah wa ajbudz dzanab. Ruh kita ini dan tulang ekor. Ini tulang ekor kita, ada tulang ekor. Setiap kita ada tulang ekornya. Dan itu yang tidak akan hancur binasa. Kata Nabi, laisa minal insan illa yabla. Tidak ada manusia dari anggota tubuh kecuali binasa. Illa ajbudz dzanab, kecuali satu tulang ekor. Nah, itu kata para ulama, di akhirat kelak nyawa itu, ruh itu akan mencari tulang ekor itu. Dan disitulah sebagaimana Allah tumbuhkan biji-bijian di dunia ini tumbuh, demikian pula ruh manusia tumbuh. Nah, jadi ruh dan tulang ekor. Yang terakhir para jemaah, al-lauh wal qalam, lauhil mahfuz dan pena takdir. Nah, inilah diantara 8 makhluk yang kekal para jemaah. Nah, diantara bentuk syukur kita terhadap nikmat berupa nikmat tidur ini, Allah syariatkan solat subuh secara berjamaah di masjid. Dan ini subhanallah para jamaah ya, di antara kedahsyatan solat subuh ini disebutkan dalam hadis. Yang pertama, bahwa orang yang solat subuh berjamaah di masjid, dia berada di dalam jaminan Allah. Ya, annahu fi dhimmatillah, ay fi dhamanillah, yakni ada di dalam jaminan Allah, yakni perlindungan Allah. Hidup matinya dijamin. Kata para ulama, kalau hidup dijamin rezekinya, kemudahan, yakni keselamatan dari mara bahaya, dan dijamin rezekinya. Kalau mati di hari itu, mati husnul khatimah, yakni mati dijamin masuk surga. Asal salat subuh tadi para jemaah. Makanya kita nih kalau beramal, ini seperti sekarang ini ba'da Ramadan, kita berusaha beramal dawam jemaah. Walaupun mungkin porsinya berkurang. Karena bulan Syawal ini tidak seperti Ramadan. Kalau Ramadan berkah, semua orang dimudahkan untuk beramal saleh, semua orang diberi taufik. Yang tidak pernah ke masjid jemaah, kalau di Ramadan pada ke masjid. Yang tidak pernah sholat malam di Ramadan pada sholat malam. Tidak pernah sedekah pada sedekah. Yang tidak pernah baca Quran di Ramadan baca Quran. Namun tidak boleh seorang muslim selesai Ramadan berhenti amalnya, berhenti ibadahnya. Tidak boleh. Karena tidak ada batasan ibadah kecuali kematian kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian kematian. Maka Allah tidak memberi batasan dalam hal ibadah kecuali mati. Innallaha la yaghfiru
Innallaha la yaghfiru taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima tobat hamba selama belum ghargharah, selama belum nyawanya di tenggorokannya. Artinya, taubat masih terbuka, amalan masih diterima oleh Allah selama nyawa belum di kerongkongan. Yani batas akhir ibadah kita bukan bulan Ramadan, tapi batas akhir ibadah kita adalah kematian kita. Makanya Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sangat buruk satu kaum yang dia tidak kenal Allah kecuali hanya Ramadan. Maka sebagian salaf pun mengatakan, la takunu sya'baniyan wala rajabiyan wala sya'baniyan wala ramadhaniyan walakin kunu rabbaniyan. Jangan kalian hanya nyembah Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, tapi sembahlah Allah sepanjang hayatmu. Ya. Jadi istiqomah. Makanya Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah ma'adwamu ala ashabiha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang ajeg, yang dawam, walaupun sedikit. Maka kita sekarang tetap baca Quran walaupun porsinya kurangi. Kita tetap sholat malam, kita tetap sedekah, terus beramal. Orang yang beramal dawam ada jaminan husnul khatimah. Termasuk kita ke masjid. Maka para jemaah ya, ke masjid. Dan kalau ke masjid, adabnya tolong diperhatikan. Yang pertama, kalau ke masjid, wudunya jangan di masjid, di rumah. Di antara kekeliruan banyak kaum muslimin berwudu di masjid. Ya kecuali kalau batal lain lagi. Ini enggak, di rumah ada air lengkap semuanya, tapi dia berjalan ke masjid dalam keadaan tidak suci. Ini enggak boleh jemaah. Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci di rumahnya. Dalam lafaz man tawaddaa fa ahsanal wudu fi baitihi. Enggak ada lafaznya fil masjid. Ya. Siapa yang bersuci, siapa yang berwudu di rumahnya dan memperbagus wudunya. Terus yang kedua, jalan kaki jemaah. Kalau masjid dekat rumah dan sanggup kita jalan kaki, jangan naik kendaraan. Sebab Nabi mengatakan summa yamshi. Lihat hadisnya, lalu dia berjalan kaki. Apalagi di hari Jumat disebutkan secara khusus, man ghassala fi yaumil jum'ati wa igtasala wa baqara wa ibtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat. Mandi hari Jumat ini pendapat yang kuat, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan khilaf ulama tentang mandi hari Jumat ini, apakah mandinya itu harus langsung sholat, ya? Sebab Nabi SAW sendiri dalam sabdanya begini jemaah, idza jaa ahadakumul masjid fi yaumil jum'ah falyaghtasil. Idza jaa ahadakumul masjid, apabila kalian mau berangkat ke masjid di hari Jumat, hendaklah mandi. Makanya dalam mazhab Maliki, mandi yang dianggap sah di hari Jumat sebagai mandi ibadah jika setelah mandi itu langsung berangkat. Setelah mandi itu masih basah-basah rambutnya, masih segar, dia langsung berangkat. Karena dalam hadisnya demikian. Ini mazhab Maliki. Tapi wallahu alam pendapat yang kuat jemaah mazhab mayoritas ulama. Intinya mandi di hari Jumat sebelum sholat Jumat dan niat untuk sholat Jumat. Walaupun mandi itu pagi hari ke kantor dulu. Ya jemaah, mandi pagi niat untuk mandi sholat Jumat, tapi ke kantor dulu. Madhab mayoritas boleh. Yang tidak boleh itu adalah mandi ba'da sholat Jumat. Sing penting hari Jumat walaupun asar. Ini madhab dohiri. Ini madhab yang lemah. Tapi mazhab Zuhri demikian cuma. Pokoknya mandi hari Jumat, mau ba'da salat, mau sebelum salat enggak peduli. Masih asar mandi hari Jumat, dianggap mandi hari Jumat yang berpahala. Lah, ini mazhab Zuhri ini. Zuhri yakni berpegang selalu dengan zahir. Zahirnya nas. Dan ini kadang-kadang ada kerancuan-kerancuan dalam mazhab Zuhri. Contoh cuma, Nabi melarang kencing di air yang diam. Kata Nabi, la yabulan ahadukum fil ma'i daim alladhi la yajri. Tidak boleh salah seorang kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir. Air yang mengenang diam yang tidak mengalir. Dilarang kencing. Kata mazhab Zuhri jemaah, yang dilarang kencing. Tapi kalau misalnya kita buang air di botol aqua, lalu dibuang botol aqua itu di air tadi, boleh katanya.
Yang dilarang kencing langsung. Tapi kalau kencing di botol lalu dibuang di air yang mengenang boleh. Kenapa? Bukan kencing kan di situ, hanya buang air, kencing, buang aqua, air dari botol. Gimana coba? Menurut jenengan gimana kira-kira? Ya itu kan betul dohir hadis, tapi maknanya bukan itu. Ya kan? Maknanya kan maksudnya ya jangan buang kotoran, baik itu kencing ataupun membuang air kencing, sama saja. Karena hikmahnya adalah agar air ini bisa dimanfaatkan, tidak menimbulkan jadi wabah, penyakit dan semisal, dengan sebab air yang diam tidak mengalir namun banyak kotorannya. Demikian di antara hikmahnya. Ya. Baik, jadi jamaah sekalian, orang yang sholat subuh berjamaah berada di atas jaminan Allah. Yang kedua jamaah, di antara kedahsyatan sholat subuh, annaha najatun lil abdi minan nar, yaitu menjadi penyebab seseorang terselamatnya dari api neraka. Nabi menjamin tidak akan masuk neraka. Subhanallah. Lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syams. Kata Nabi, tidak akan masuk neraka siapapun dia yang salat sebelum terbitnya matahari. Salat apa jemaah sebelum terbit matahari? Salat subuh. Karena salat subuh itu dari mulai ba'da tulu'il fajr ila tulu'i syams. Itu waktu salat subuh. Yani dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajarnya. Dan sekarang ini waktu subuh ada khilaf ya. Sebagian mengatakan jadwal sekarang yang diresmikan oleh pemerintah sekarang ini ya, jadwal waktu salat subuh ini katanya ada terlalu cepat, sekitar 8 menit jemaah. Ada yang sampai mengatakan 10 sampai 18 menit bahkan sebagian, ini sampai 20. Nah, ini terserah mengikuti pendapat yang mana ya. Misalnya mengikuti pendapat yang dilambatkan silahkan bagi para takmir. Namun kalau kemarin berkaitan dengan puasa Ramadan, sahurnya melok subuh yang mana gitu ya jemaah. Maka untuk hati-hati jangan mengikuti yang dikatakan terlalu cepat tadi, sehingga dia walaupun sudah adzan masih makan sahur. Jadi kalau untuk puasa sahurnya ikut pendapat ya waktu yang ditetapkan pemerintah ini, sehingga kehati-hatian jangan sampai nanti kaum muslimin melihat adzan kok masih makan sahur, sehingga nanti ditimbul fitnah, ini aliran apa lagi nih, adzan kok malah mangan. Memang ada hadis jemaah ya. Hadis ini salah paham banyak di antara kaum muslimin, yaitu man sami'a nida wal ina fi yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Siapa yang dengar azan sementara bejana, gelas, piring, makanan masih di tangannya, jangan diletakkan, jangan diselesaikan. Yani jangan diletakkan, tapi silakan makan, lanjutkan makan, selesaikan makan. Kalau dengar azan sampai dia selesaikan hajatnya. Nah, hadis ini jemaah diperselisihkan keabsahannya oleh ulama. Kalaupun dianggap sahih, makna hadis ini bukan azan subuh. Man sami'an nida, siapa yang mendengar azan, maknanya bukan azan subuh, tapi azan awal maknanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, demikian kita cara mengamalkan hadis. Lihat bagaimana hadis-hadis yang lainnya. Disebutkan dalam hadis yang lain, Bilal yu'adzin bilaili faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Bilal adzan di waktu malam kata Nabi, yaitu sebelum terbit fajar. Bilal adzan di waktu malam, maka silakan kalian makan dan minum kata Rasul. Ini sahur. Sehingga nanti sampai adzannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Jadi Bilal itu suka adzan awal kalau di Ramadan. Ibnu Ummi Maktum adzan yang masuknya salat subuh. Jadi maksud hadis tadi bukan adzan subuh kita boleh makan minum, tidak. Adzan awal kita masih boleh makan minum. Dan itulah memang waktunya sahur. Jadi dalam Islam membangunkan kaum muslimin untuk sahur dengan azan, bukan dengan mukul gombrengan, mukul kaleng dan semisal, bukan jemaah. Azan dan fungsi azan awal, satu membangunkan orang untuk sahur, yang kedua memberitahu yang sedang tahajud bahwa ini waktu subuh sudah dekat, sehingga segera witir bagi yang belum witir. Itu hikmah azan awal dan tidak mengganggu. Coba bandingkan dengan yang puji-pujian sebelum azan subuh ya, atau mukul-mukul kaleng untuk makan sahur. Bahkan saya sempat di daerah Manyar itu, saya waktu mengisi di Manyar, itu para jemaah
masjid nyetel qasidahan cuma di jam 3 membangun sahur itu. Lagu qasidah ya, yang cocoknya untuk hajatan disetel di masjid. Karena membangunkan sahur katanya. Ini jamaah kaum muslimin sekarang sudah punya waker semua masing-masing. Punya jam waker masing-masing, tidak harus dibangunkan seperti itu. Ya. Apalagi yang paling afdal kalau maupun dibangunkan dengan apa tadi? Dengan azan. Ya. Baik. Jadi Nabi menjamin ini, lan yali jannar. Tidak akan masuk neraka ahadun siapapun. Subhanallah. Yang shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Salat apa yang sebelum tenggelam matahari? Salat asar. Inilah makna hadis Nabi, man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di saat dua waktu yang dingin, maknanya salat subuh dan salat asar. Jadi subuh dan asar ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki salat-salat yang lainnya, sampai disebutkan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Baik, di antaranya lagi para jemaah, kedahsyatan salat subuh adalah syahadatul malaikati li hadhihi shalah. Para malaikat menyaksikan, ikut menyaksikan orang-orang yang salat subuh. Dan itu Allah abadikan di surah Al-Isra ayat 78. Ketika Allah menyebutkan tentang waktu-waktu salatnya. Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Apa maksud Quran? Di sini maknanya salat. Qur'anal fajr yakni salat fajar. Jadi salat itu kadang disebut Quran bacaan. Salat juga disebut, terkadang oleh Nabi disebut ruku'. Itu nama-nama salat. Jadi nama salat yang lainnya disebut ruku'. Seperti Nabi mengatakan, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan ruku'. Jangan ruku' sebelum duduk. Jangan duduk sebelum ruku'. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan duduk dulu sebelum dia ruku', maknanya sebelum dia salat 2 rakaat. Yang dimaksud dengan masjid para jemaah, yang berlaku hukum di sini, para ulama menyebut ini salat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid, pengagungan kepada masjid, salat 2 rakaat. Definisi masjid adalah setiap tempat yang diwakafkan untuk salat berjamaah kaum muslimin 5 kali sehari semalam, walaupun tidak salat Jumatnya. Jadi masjid itu walaupun kecil bentuknya, bukan besar kecilnya jemaah, tapi itu tempat sholat kaum muslimin sehari semalam 5 kali. Maka kalau kadang-kadang ada masjid di kantor, ya, yang dia cuman sholat sholat duhur saja, ya, itu enggak termasuk kategori masjid, bukan tempat sholat kaum muslimin lagi. Itu hanya sholat bagi orang-orang yang ada di kantor itu saja. Sama halnya kita di rumah juga dianjurkan untuk adanya musola tempat sholat, ya. Maka di rumah boleh. Dan itu jangan dianggap sehukum sebagai masjid, jemaah. Yang mana tidak boleh i'tikaf di tempat seperti itu. Tapi kalau di masjid walaupun kecil boleh i'tikaf, dianjurkan tetap tahiyatul masjid. Ya, baik. Salat juga Nabi menyebutnya sujud. Ya. Jadi sesuatu dinamakan dengan yang paling urgennya, yaitu dengan rukunnya. Karena bacaan adalah rukun salat. Ruku rukun salat, sujud rukun salat. Makanya salat disebut sujud. Seperti seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Jadi kalau orang Arab, Rabi'ah itu nama laki-laki, jemaah. Hati-hati ya. Rabi'ah, di kita kan Mbak Rabi'ah. Di kita. Maisarah di kita. Lagi apa perempuan? Maisarah, perempuan. Tapi di zaman Rasulullah, orang Arab sana, Maisarah itu nama laki-laki. Budaknya Aisyah yang ikut dagang menemani Rasul, siapa namanya? Maisarah. Itu jangan disebut mbak atau ibu lah, itu laki-laki. Contoh yang lain jemaah ya. Di Arab itu nama Hani itu laki-laki. Maka ada qori ya namanya Hani ar-Rafi'i. Hani. Di kita Hani perempuan. Tapi gimana jemaah? Seperti Nur. Nur itu laki-laki. Kalau perempuan Nurah.
Nurah, ada tak marbutohnya. Kalau perempuan Nurah. Orang Arab kalau nama perempuan Nurah. Kalau laki-laki Nur. Di kita Mbak Nur. Ya, sing dodol pecel Mbak Nur. Di kita. Nah ini cuma kalau bisa ya dirubah gitu pelan-pelan. Ya. Karena kita gunakan bahasa Arab ya harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Contoh cuma orang Arab kalau mau namai anak manusia yang dinamai nama, ingin menunjukkan kanan itu bukan yamin, bukan, tapi aiman. Namanya golongan kanan supaya ini kita bertafaul ya, ngalap apa namanya? Optimis, ngalap berkah agar anak kita nanti menjadi ahlul jannah karena surga disifati penduduk surga dengan ashabul yamin. Tapi yamin bukan untuk nama orang. Yamin itu untuk nama mobil belok yamin isar, kiri kanan. Untuk nama orang aiman. Nah, itu. Jadi jangan dinamai anak kita yamin. Apa artinya? Kanan. Surga kan kanan. Golongan iya tapi jangan yamin, Pak. Nanti ke Arab sana anak kita kasihan jadi olok-olokan orang Arab. Jangan, kasihan. Aiman, nah, baru mantap. Maka nanya. Kalau mau nama pakai bahasa Arab nanya sama kiai sama ustadz, nanya apa maknanya. Jangan asal Arab saja. Ada orang yang memberi nama itu ada yang pakainya sistemnya di apa namanya para judi undi istilahnya. Jadi dia merem Al-Quran dibuka, pas dilihat apa itu jadi nama anak. Walaupun namanya musyrikat. Musyrikat. Wah, pas musyrikat ini sehingga dinamai anaknya musyrikat. Apa artinya? Wanita musyrik. Tapi kan bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab jelek artinya. Mendingan bahasa Indonesia artinya bagus. Sugeng, bejo, untung, kan itu bagus daripada Arab tapi namanya jelek. Jadi nama Arab harus yang bagus maknanya, ya. Baik, jadi kembali Al-Qur'an diistilahkan untuk salat. Karena Al-Qur'an artinya bacaan. Karena rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, rukun salat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Allah menyebut inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Quran, mananya apa? Salat. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, dalam hadis menguatkan ayat tadi, Nabi mengatakan ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilail wa malaikatun binahar. Malaikat malam dan malaikat siang kata Nabi itu silih bergantian ada pada kalian. Ini melaporkan amalan-amalan kalian. Lalu wayajtami'una, mereka kumpulnya kapan? Sip-sipannya itu fi salatil fajri wa salatil asr, di salat subuh, di salat asar. Ini salat subuh asar selalu hadir malaikat. Mereka bergantian. Summa yarjul ladina batu fikum. Lalu naiklah ke langit yang malaikat semalam bersama kalian. Kapan naik ke langit? Di waktu salat subuh. Naik, melaporkan amalan waktu-waktu malamnya. Nah, malaikat yang jaga untuk siang hari turun di saat itu. Jadi silih bergantiannya di waktu subuh dan di waktu asar. Maka waktu subuh, waktu asar ini, solat subuh, solat asar ini para jemaah disaksikan oleh para malaikat. Rugi kita. Karena Allah tanya. Allah bertanya kepada malaikat tersebut, kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Yani ketika kalian tinggalkan, kalian naik sekarang, bagaimana keadaan hambaku, sedang apa mereka? Maka malaikat melaporkan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami datangi mereka, mereka sedang salat asar, dan kami tinggalkan mereka sedang salat subuh. Jadi kita ikut terabsen yang dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Yang berikutnya jemaah, kedahsyatan salat subuh adalah an-nur at-tam yaumal qiyamah, yaitu orang yang akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Kenapa? Karena salat subuh itu adalah salat yang dia dilakukan di saat kaum muslimin ke masjid dalam keadaan gelap malam. Dan Nabi bersabda dalam hadis, basyiril masya'ina fi dhulam, berilah kabar gembira kata Nabi kepada orang yang berjalan, lihat lagi-lagi, yang berjalan ke masjid dalam waktu gelapnya malam. Salat apa? Salat isya dan salat subuh. Walaupun ada listrik iya, tapi kan gelap tetap. Ini kalau nggak ada listrik mati gelap semua. Ya. Maka kata Nabi, berilah dia kabar gembira kepada yang berjalan kaki, nggak naik kendaraan. Makanya para jemaah ke masjid tinggalkan kendaraan. Dan kalau ada orang yang sedang jalan kaki itu jangan diajak-ajak.
Ayo Pak, melo Pak. Akhirnya orang yang sedang jalan ndak enak jemaah. Ndak usah aku jalan. Ayo Ustaz. Ndak aku. Ayo. Akhirnya dipaksa melo akhirnya. Dia ngurangi pahala dia. Dolim ini yang ngajak ini. Dolim jemaah. Maksudnya sampai maksa. Mbo yo basa-basi to, Pak, monggo Pak, saya duluan. Nggih, monggo duluan. Jangan, ayo men. Asta, ayo. Duh. Pahala orang ini hilang. Jalan kaki diangkat derajat satu langkahnya, dihapus dosa, dicatat pahala, subhanallah. Makanya di zaman Nabi ada seorang sahabat Jabir namanya, Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang hidup di pinggiran Madinah, jauh dari Masjid Nabawi, mau jual rumah supaya mereka beli rumah yang dekat dengan masjid. Maka kata Jabir, "Fanahau Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi melarang, jangan dijual rumah kalian. Yani semakin jauh ke masjid semakin baik. Karena kalian berpahala tergantung jumlah langkah kalian. Ini menunjukkan jalan ini dihitung langkah ini memang semakin jauh semakin banyak pahala. Maka kalau hitung pahala jamaah yang dekat dengan masjid dengan yang jauh lebih banyak mana? Dihitung dohirnya pahala yang jauh. Belum nanti keikhlasan tentunya. Namun dohirnya pahala yang jauh. Tapi jangan muter-muter kalau mau ke masjid. Kan katanya dihitung langkah. Bukan muter-muter dulu, itu takalluf namanya dalam agama. Berlebihan, menyiksa diri, nggak boleh. Orang kalau sudah nasib rumahnya 100 meter, ya sudah 100 meter jatah dia. Tidak harus muter ke belakang, Ustaz, saya muter ke jalan Beratang sana. Supaya, lah ya jemaah. Jalan seperti biasanya. Atau saya terlalu dekat nih, depan rumah saya masjid, terus muter dulu ke gang 8, gang 9. Lah itu takalluf, nggak boleh. Jelas ya? Menyiksa diri dalam ibadah tidak menambah pahala. Menyiksa diri. Tapi kalau ibadah memang berat, capek, dengan sendirinya tanpa disengaja menyiksa diri, berpahala lebih memang. Itu kaidah jemaah. Contoh jemaah. Musafir jama qasar dengan musafir yang menyiksa diri dengan sholat tamam, mana yang lebih besar pahala? Yang jama qasar, yang enak. Jadi ibadah bukan masalah capek tidak capeknya, tapi mana yang paling sesuai dengan sunnah. Walaupun nyaman, enak. Jadi musafir kalau sholat nih, tolong jamaah, walaupun safarnya enak, pakai AC, pesawat, nggak ada letih, itu dianjurkan, disunnahkan jama qasar. Beda dengan puasa. Kalau puasa lihat safarnya. Kalau capek, berat baru boleh berbuka. Tapi kalau nyaman dianjurkan jangan berbuka. Karena apa? Kalau buka puasa, dia nanti punya utang jemaah. Yang kedua, nanti dia akan bayar puasa kapan waktunya? Di luar Ramadan. Sementara puasa di Ramadan lebih afdal dibandingkan puasa di luar Ramadan. Ya. Dan yang ketiga, lebih berat terasa puasanya. Karena kalau Ramadan puasa rame-rame. Orang kalau menderitanya banyak kan enak jemaah. Tapi enteng. Tapi kalau sendiri menderita, orang sarapan pecel dia puasa qadha. Kasihan. Orang makan siang dia puasa qadha, kasihan. Maka kalau safarnya nyaman jangan buka. Tapi kalau salat mau nyaman mau tidak, salat tetap jama qasar. Itu lebih besar pahala si Allah. Baik. Para jamaah sekalian, berikutnya dicatat yuktab lahu qiyam lailatin aw lahu ajru qiyamil lail. Orang yang salat subuh berjamaah di masjid itu mendapat pahala sholat tahajud semalam suntuk loh jemaah. Siapa di antara kita yang pernah tahajud semalam suntuk? Saya yakin belum ada. Yani dari isya sampai subuh jemaah sholat pernah? Tidak. Paling ya kita masya Allah bangun tengah malam sholat. Ini enggak, dari mulai bada isya sholat tidak berhenti sampai adzan subuh. Mungkin jarang dia, mungkin tidak ada bahkan di antara kita. Tapi dengan sholat subuh berjamaah di masjid, maka diberi pahala oleh Allah orang tahajud semalam suntuk pahalanya. Seperti itu pahalanya. Maka mari ya ke masjid. Nabi mengatakan, man sholal isya fi jamaah faka'anama qama nisfa lail. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia berpahala seperti pahala sholat malam separuh malam. Sholat tahajud separuh malam. Separuh itu jadi sholat separuh malam dari bada isya sampai jam 11 misalnya. Ya.
Itu separuh malam, atau dari jam 11 atau jam tengah malam sampai akhir, itu separuh. Dan siapa yang sholat subuh fi jamaah, wa man sholat subhi fi jamaah faka'annama, wa man sholat subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti sholat semalam suntuk, jemaah. Ini luar biasa ya. Luar biasa di antara keutamaan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Malik disebutkan, yaitu Umar bin Al-Khattab, jemaah. Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ke pasar, dia menemui sahabat namanya Sulaiman bin Abi Hasmah. Yani Sulaiman bin Abi Hasmah ini rumahnya dekat pasar ya. Dan dia tidak mendapati, yani Umar tidak mendapati Sulaiman bin Abi Hasmah ini tidak mendapati sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika Umar di pasar ditanya, ya, kabarnya kenapa? Yani Sulaiman bin Abi Hasmah tidak ke masjid. Ya. Kata Umar, lam ara Sulaiman fi subh, aku tidak melihat Sulaiman sholat subuh berjamaah di masjid. Lalu siapa namanya? Ibunya yang ditanya ini, ibunya Sulaiman mengatakan, innahu bata yusalli, dia ketiduran sholat di rumahnya. Lalu Umar mengatakan, la an ashhad salata subhi fil jamaah. Perhatikan kata Umar, sungguh kalau saya sholat subuh berjamaah di masjid, ahabu ilayya min an aquma laila, lebih aku sukai daripada aku sholat tahajud semalam suntuk. Artinya bukan berarti ini sholat tahajud tidak baik, bukan jemaah. Artinya kalau untuk memilih sholat subuh, bukan sholat subuhnya, berjamaahnya di masjid lebih afdal daripada sholat semalam suntuk, gitu loh jemaah. Kata Umar ya, ini menunjukkan betapa agungnya berjamaah. Karena Sulaiman bin Abi Hasmah bukan tidak sholat subuh, bukan, sholat subuh hanya saja di rumah. Kata Umar, lebih baik daripada tahajud, yaitu di masjid berjamaah sholat subuh. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya gitu jemaah, sholat berjamaah di masjid. Seperti orang sholat semalam suntuk, sebagaimana sabda Nabi tadi. Taib. Berikutnya jemaah sekalian, al-amnu minan nifaq awil bara'atu minan nifaq. Diberi jaminan keamanan dari kemunafikan. Karena Nabi bersabda tentang sholat subuh dan sholat isya ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Maka orang yang malas sholat subuh berjamaah ke masjid, orang munafik itu para jemaah suka berjamaah ke masjid, namun yang terasa berat bagi mereka sholat isya dan sholat subuh. Asqalu sholati alal munafiqin sholatil isya wal fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholatai al isya wal fajr, yaitu dua sholat isya dan sholat subuh. Maka orang Islam yang malas berjamaah ke masjid di dua sholat ini ada tanda-tanda kemunafikan. Maka orang yang berjamaah ke masjid subuh, berjamaah ke masjid sholat isya, berarti diamankan, diselamatkan dari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Baik. Dan di zaman para sahabat demikian, kata Ibnu Mas'ud, wal qad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq. Kami saksikan, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, kami para sahabat tidaklah memandang orang yang tidak berjamaah ke masjid kecuali dia orang munafik. Kalau di zaman dulu orang munafik saja ke masjid jemaah dulu. Maka kalau orang yang sholatnya di rumah itu munafiknya sudah munafik tulen sudah, gitu kata para sahabat. Maka walaqad kana rajul yu'ta bihi yatahada bainar rajulaini hatta yuqam fis shaf. Kami dahulu para sahabat, ya, orang itu sampai dipapah kiri kanan, orang dipapah untuk berjalan sampai didudukan di shaf. Artinya orang yang tidak mampu berjalan saja itu sampai dipapah ke masjid, menunjukkan betapa pentingnya berjamaah. Ya. Maka sekarang kita yang sehat, ya para jemaah, bahkan orang buta saja, pernah orang buta minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini rajulun ama, ya Rasul saya orang buta, walaysa ahadun yaquduni ilal masjid, dan tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Para jemaah, buta matanya dan gak ada yang nuntun ke masjid. Apakah saya boleh untuk sholat di rumah? Maka kata Nabi, iya boleh. Kamu karena gak ada yang nuntun, sholat di rumah. Pulanglah orang ini.
ketika falamma walla, ketika berpaling orang ini dipanggil lagi sama Nabi. Dahu sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Nabi. Nabi tanya, hal tasma'un nida, apakah kamu orang buta mendengar azan tidak? Kata orang buta, "Naam, kalau azan ya dengar ya Rasul. Kalau azan saya dengar." Kata Nabi, "Fa'ajib, kalau gitu enggak jadi. Rukhsahnya enggak jadi. Wajib penuhi walaupun enggak ada yang menuntut, walaupun pakai tongkat apapun caranya, wajib ke masjid." Allahu Akbar. Yang buta saja jemaah karena mendengar azan. Makanya kalau antum tidak dengar azan tidak wajib ke masjid. Maka azan itu yang keras jemaah. Jadi azan itu yang keras. Oleh karena di antara sunnah ya, zikir yang dikeraskan adalah talbiyah, kemudian azan. Adapun yang lain-lain tidak harus dikeraskan. Baik, berikutnya, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, dahsyatnya salat subuh nih, bahwa qobliyahnya saja, ini menunjukkan dahsyatnya salat subuh, bahwa qobliyahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi, rak'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh, ini salat fajar itu jemaah, ada sebagian kaum muslimin yang salah paham. Salat fajar itu disangka salat menjelang azan subuh, salat menjelang fajar. Loh, salat menjelang fajar ya salat malam. Salat menjelang fajar itu salat malam. Salat witir mau salat malam, pokok sebelum azan subuh salat witir masih ada. Salat malam nggak ada istilah salat fajar. Salat fajar maksud Nabi dalam hadis salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh khairun, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Allahu Akbar. Dunia jemaah, uang 1 triliun itu dunia namanya. Istana itu dunia. Itu nggak ada apa-apa dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Maka coba saya tanya pada jemaah, jenengan pilih mana? Dikasih uang, jangan ngomong 1 miliar jemaah, 2 juta, dikasih uang 2 juta, atau tinggalkan hari ini tok qobliyah subuh 2 juta. Pilih mana jemaah? Hari ini tuh loh, besok enggak apa-apa, sholat lagi qobliyah subuh. Hari ini aja jangan qobliyah subuh, 2 juta dikasih. Pilih mana jenengan? Bohong kalau pilih qobliyah subuh. Pilih 2 juta lah jemaah. Siapa yang datang ke masjid Al-Hikmah di sop yang pertama 2 juta, sop keduanya 1 juta, sop berikut 500.000. Kira-kira ngantri enggak di masjid ini jemaah? Wallah ngantri jemaah. Tapi ini yang kata Nabi lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, enggak ada apa-apanya dunia, karena memang nanti di akhirat. Nah di dunia enggak ono, di akhirat nanti. Makanya kita para jamaah iman yang membaca hadis seperti ini iman. Nah kalau qobliyah subuhnya sudah dahsyat seperti itu, apalagi apanya jemaah? Salat subuhnya. Karena mana yang afdol? Qobliyah subuh atau subuh? 2 rakaat? Jemaah, wajib, jangan ragu, yang namanya sholat wajib bagaimanapun lebih utama dari sholat sunnah. Jangan ragu itu, jangan mikir apa ya, jangan-jangan nggak ada jangan-jangan. Semua sholat jemaah ya, sholat tahajud sampai nangis-nangis 11 rakaat, nangis-nangis tahajud, dengan sholat duhur 4 rakaat, mana yang afdal? Duhur 4 rakaat, karena yang wajib tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Makanya jemaah yang wajib sempurnakan, baru kemudian kita sholat sunnah. Ya, taib. Sampai jam berapa ngajinya? Jemaah? Syuruk ya, jemaah sampai syuruk ya. Taib. Taib. Yang ke berikutnya itu berapa jemaah? 9 loh. Ya terserah aja mah nomor saja. Ya, yang penting berikutnya, ru'yatullah awin nadhar ila wajhillah. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid itu mendapat jaminan akan memandang wajah Allah kelak di hari kiamat. Dan memandang wajah Allah merupakan puncak nikmat tertinggi di surga. Jadi nikmat, kalau ditanya nikmat apa yang paling besar di surga, jangan ngomong bidadari jemaah. Itu kecil bidadari itu. Jangan makanan apa yang enak, bukan. Nikmat tertinggi, puncak nikmat surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya. Nabi mengatakan ketika ada
bulan purnama. Subhanallah ya. Jadi Nabi itu kalau ada bulan purnama, ya, memandang keindahan bulan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat sebagaimana teka-teki ilmu seperti itu. Nabi tanya para sahabat. Dan sahabat menceritakan berjamaah bagaimana wajah Nabi ya. Mereka memandang bulan purnama, kemudian memandang wajah Nabi, katanya persis. Nah, jadi bukan persis, yakni artinya keindahannya jemaah. Keindahannya, indah memandang bulan purnama sebagaimana juga indah memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan purnama itu lambang keindahan. Makanya antum kalau merayu istri boleh dengan mengatakan keindahannya seperti apa? Bulan purnama. Jadi misalnya antum harus pandai kawan antum merayu istri itu. Jangan sampai istri kita dirayu orang, mendengar kata-kata yang indah, mesra dari orang, jangan, dari kita suaminya. Makanya suami yang dingin kepada istrinya bisa jadi istrinya mendapatkan ucapan-ucapan merdu dari orang lain. Ini bahaya jemaah. Harus pandai merayu. Misalnya nih contoh anak ajarin antum cara merayu istri, contohnya misalnya, "Dek, malam ini kok terasa gelap sekali ya. Kira-kira apa sebabnya?" Nah, istri tolong kalau suami sedang merayu walaupun sudah tahu jawabannya jangan jujur. Pura-pura ndak tahu saja. Ndak tahu mas, apa ya mas? Jangan ditebak, kasihan ini suami sudah capek-capek merayu gitu jemaah. Jadi istri tolong perhatikan. Ndak tahu mas, kenapa sebabnya ya malam ini gelap? Lalu kita rayu, "Dek, sebab malam ini gelap karena bulannya ada di wajahmu." Nah gitu. Jadi dunia nggak ada bulan, bulannya pindah ke wajahmu. Jadi terang wajahnya laksana bulan. Demikian merayu. Sampai-sampai dibolehkan berdusta jemaah demi menyenangkan istri dalam hal supaya tumbuh rasa cinta, itu dusta yang boleh. Tapi dusta biasa tetap nggak boleh walaupun kepada istri. Contoh jenengan kawin lagi, istri tanya, "Mas, jenengan kawin lagi tidak?" "Tidak." Dusta gitu ndak boleh. Nah, makanya kalau kawin lagi tanpa izin istri bolehnya boleh, tapi rentan nanti orang itu banyak dusta. Rentan orang itu berbuat zalim. Maka saya katakan kawin boleh tapi apa? Jangan dusta. Ya jangan dusta gitu jemaah. Makanya kalau memang berat minta izin jemaah ya. Ya kalau afdalnya minta izin, tapi kalau berat minta izin nanti setelah kawin langsung minta maaf jemaah. Karena berat mana? Minta izin atau minta maaf? Berat minta izin. Tapi jangan sampai disembunyikan terus tuh. Rasul kawin dengan Sofiyah di tengah jalan, di perjalanan safarnya nikah dengan Sofiyah. Itu Nabi tidak memberitahukan istrinya di rumah. Tapi begitu sampai di rumah Nabi ngomong, "Aku nikah dengan Sofiyah." Ngomong Rasul. Bahkan ramai-ramai di jalan dirayakan nikahnya Rasul dengan Sofiyah binti Huyai al-Akhtab, seorang wanita yang asalnya wanita Yahudiyah. Jadi kalau Rasul betul tanpa izin istrinya ya, maksudnya tanpa memberitahukan, tapi beliau memberitahukan. Beda dengan kita, 5 tahun sampai anteng jemaah, istrinya tidak tahu. Itu rentan dusta. Jadi dusta yang boleh itu dusta dalam rangka merayu, itu dibolehkan. Dusta kan 3 yang boleh. Saat peperangan, yang kedua ketika islah bainanas, mengislahkan orang yang bertikai, yang ketiga suami dusta kepada istri atau sebaliknya. Bahkan jujur terkadang timbul masalah. Istri antum nanya, "Mas, piye masakanku mas?" Walah, nek jujur jemaah, masakan ngene ora enak. Jujur jemaah, oh musibah. Jadi dusta lah, di situ harus berdusta. Masya Allah deh masakan kau yang ini ndak ono. Ya ndak ono soalnya ndak enak. Ndak ono sih. Itu dosa seperti itu dibolehkan. Kita harus pandai merayu istri pada jemaah. Seorang syekh mencoba yakni bagaimana para suami bersikap kepada istri. Kata syekh, sekarang kalian punya HP. Coba istri-istri kalian di SMS atau di WA, WhatsApp. Katakan aku cinta kamu. Katakan begitu. Para suami nurut, kirim. Kata syekh, lalu nanti apa jawaban dari istri kalian? Sudah selang berapa menit? 5 menit. Ayo, semuanya sekarang buka HP kalian. Apa jawaban istri kalian kepada kalian? Kata syekh. Apa jawaban rata-rata jemaah? Jawaban istri kepada suaminya apa? Kon gendeng dah. Subhanallah. Kata syekh, ini menunjukkan kalian itu apa? Gak pernah kalian merayu istri, sehingga istri
mendengar ucapan aku cinta kamu seperti ini merasa kaget. Bahkan mungkin sebagian istri ada yang pingsan jemaah. Suaminya ngomong aku cinta kamu, I love you. Rayu istri. Demikian pula ya dandanan, pakaian dan semisalnya. Jadi para jemaah, Nabi ketika ada bulan purnama mengatakan kepada sahabat, innakum sataruna rabbakum kama taruna hadzal qamar lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Allah kelak di surga seperti kalian melihat bulan ini. Subhanallah. Diserupakan Allah bukan dengan bulan, tapi cara pandang yang diserupakan. Ingat ya kawan, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan. Yang diserupakan oleh Nabi bukan Allah dengan bulan, tapi cara pandang yang diserupakan. Itu apa? Dari sisi arahnya, Allah di atas, bulan pun di atas. Dari sisi jumlahnya, bulan satu, Allah pun satu. Kemudian dari sisi kejelasannya, min haitsul wudu, jelas melihat Allah. Orang kan melihat bulan, gak ada istilah melihat bulan tapi kok tidak kelihatan gitu dengan enggak, semuanya terang melihat bulan. Lalu kata Nabi, perhatikan, fa in istata'tum alla tughlabu an ala salati qabla syams wa qabla ghurubiha faf'al. Kalau kalian sanggup tidak sampai terluput salat subuh dan salat asar, maka lakukan. Yang mana dengan sebab kalian salat subuh, salat asar, kalian akan melihat Allah di surga. Maka para jemaah, Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni as'aluka ladatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu. Nah, di antara sebab salat subuh berjamaah di masjid, Allah akan memberikan kepada hamba memandang wajahnya kelak di surga. Memandang wajah itu para jemaah, yakni nikmat yang paling tinggi ya, yang Allah sebutkan dalam Quran. Lilladzina ahsanul husna waziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan Allah berikan surga, waziyadah, dan tambahan surga. Apa tambahan surga? Nabi mengatakan an-nazar ila wajhillah, itu memandang wajah Allah. Yang terakhir, yang ke-10 para jemaah, bahwa orang yang menjaga salat subuh berjamaah adalah orang yang paling baik hidupnya di hari itu, orang yang paling semangat jiwanya, yang paling sehat badannya. Sebab Nabi bersabda para jemaah, Nabi bersabda orang tidur itu diikat oleh 3 ikatan setan, ya, 3 ikatan, yakni diikat di tengkuknya sini. Jadi orang setiap tidur diikat oleh ikatan setan. Berapa ikatannya cuma? 3. Nah, setiap ikatan setan ngomong. Setiap ikatan kata setan, alaik lailun tawil farqud. Ya. Jadi setiap ikatan pertama setan ngomong, tidurlah yang panjang. Ikatan kedua setan ngomong, tidurlah yang panjang. Ikatan ketiga setan ngomong, tidurlah yang panjang. Nah, kata Nabi, ikatan setan ini akan lepas, diantaranya bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Bagaimana melepas ikatan? Kata Nabi, yang pertama, faida staiqadha fadzakarallah inhalat uqdatun. Kalau orang bangun tidur dan menyebut nama Allah, bangun tidur berzikir, maka lepas ikatan pertama. Ya. Lalu yang kedua, fa in tawadhu, apabila berwudu, inhalat uqdatun. Setelah bangun tidur berzikir, lepas ikatan pertama, lalu dia berwudu, maka lepas ikatan yang keduanya. Lalu fa in shalla, kalau salat subuh, maka sebagian ulama mengatakan salat tahajud, sebagian mengatakan salat subuh. Kalau salat, maka lepaslah ikatan yang ketiga, sehingga fa asbaha nasyitan, sehingga hamba ini kalau 3 tadi sudah lepas ikatan setan 3-tiganya, maka dia hidup pagi itu aktivitasnya baik, aktivitasnya semangat, tidak murung, tidak lesu, tidak loyo. Beda dengan orang yang masih ada ikatan setannya jemaah. Bangun tidur enggak zikir, enggak wudu, enggak sholat lagi, halas. Sudah itu. Loyo, semangat hilang ya. Frustasi, putus asa, kerjaan pun enggak. Makanya orang harus semangat sholat subuh, akan semangat kerja di hari itu dia. Demikian mungkin para jemaah di antara beberapa fadilah ya, keutamaan sholat subuh yang mana kita harus melakukan secara berjamaah di masjid. Tentu ini bagi kaum laki-laki hukumnya wajibnya. Adapun bagi wanita maka dibolehkan sholat berjamaah di masjid. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada 1-2 pertanyaan, monggo para jemaah. Sebelum kita tutup, mangga ini apa? Mic-nya. Ada? Kalau tidak ada, nanti dilanjut dengan sarapan. Ada sarapan? Tidak ada.
Ada. Baik. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dalam kita beribadah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.